Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan kami kelompok 8 yang terdiri dari Alia Inasya Putri, Dwi Wahyuni, dan Hamidi Ramadana. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kasus Enron dengan poin-poin penjelasan yaitu tentang apa kasus Enron, mengapa kasus itu bisa terjadi, siapa saja yang terlibat dalam kasus itu, dan apa sanksinya. Enron merupakan hasil dari merger dua perusahaan gas alam, Houston Natural Gas dan Internot. Merger ini dilakukan oleh pebisnis Kenneth Lay pada tahun 1985. Kesuksesan ini menempatkan Enron sebagai produsen gas alam terbesar di Amerika Utara sejak 1992 dengan memiliki kontrak senilai 122 juta dolar Amerika Serikat. Dalam pengembangan usahanya, Enron melakukan strategi diversifikasi dengan menambah bisnis pembangkit tenaga listrik, pabrik pulp dan kertas, pengolahan air bersih, dan layanan broadband di seluruh dunia, termasuk juga didirikan pembangkit tenaga listrik di negara lain seperti Filipina, Indonesia, dan India. Pada tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik Portland General Electric Corp senilai $2 miliar. Sebelum tahun 1997 berakhir, manajemen mengubah perusahaan tersebut menjadi Enron Capital and Trade Resources yang menjadi Amerika terbesar dan memperjualbelikan gas alam listrik. Pendapatan meningkat drastis dari $2 miliar menjadi $7 miliar dengan karyawan juga bertambah dari 200 orang menjadi 2.000 orang. Tak cukup dengan prestasi itu, Enron membentuk pula Enron Online pada bulan Oktober 1999. Enron Online merupakan unit usaha Enron dengan secara online membesarkan prosedur energi secara elektronik lewat website. Pada Januari 2000, Enron mengumumkan rencana besar yang amat ambisius untuk membangun jaringan elektronik broadband dengan berkecepatan tinggi dengan kapasitas jaringan penjualan bandwidth untuk melakukan penjualan gas secara listrik. Meskipun keuntungannya belum nampak, namun harga saham Enron meningkat dari $40 menjadi $90,56 sehingga Enron dinyatakan sebagai majalah Fortune maupun media lainnya sebagai perusahaan Amerika yang inovatif selama 6 tahun berturut-turut. Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir tahun 2001 ketika terungkapnya bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutan pada 30 November 2001. Dan di 2 hari kemudian, pada 2 Desember di Amerika Serikat, Enron mengajukan permohonan perlindungan. Saat itu, kasus itu merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan. Tuntutan hukum terhadap para direktur Enron setelah skandal tersebut sangat menonjol karena para direkturnya menyelesaikan tuntutan tersebut dengan membayar sejumlah uang yang sangat besar secara pribadi. Mengapa kasus Enron bisa terjadi? Pada tahun 2001 terkuaknya bahwa Enron melakukan kecurangan dana, memiliki banyak utang yang disembunyikan. Enron melakukan manipulasi untuk mempercantik laporan keuangan perusahaan. Terkuaknya kasus ini yang berakibat pada perginya investor sehingga saham Enron turun drastis. Pada Januari 2002, investigasi terkait ini dilakukan. Kasus ini menyeret KAP Arthur Andersen sebagai akuntan yang diberikan jasa audit konsultasi kepada Enron. Keduanya melakukan penipuan akuntansi pada laporan keuangan Enron. Enron melakukan beberapa pelanggaran, di antaranya yang pertama yaitu menggelembungkan nilai pendapatan Marinir Energy dari 115
juta US dollar menjadi 366 juta US dollar. Tercatat sebesar 181 juta merupakan pendapatan fiktif. Kedua yaitu meminjam dalam jumlah besar untuk dana operasional yang tidak catat sebagai utang. Sebagai pinjaman ini sengaja disalah klasifikasikan sebagai perdagangan energi berjangka. Dana pinjaman lainnya diberi judul arus kas dari kegiatan perdagangan. Yang ketiga yaitu Enron menyalahgunakan special purpose entitas. Lainnya yaitu salah satu eksekutif Enron, Jeffrey Skilling, mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi CEO Enron pada tanggal 14 Agustus setelah berada di posisi tersebut hanya 6 bulan. Skilling menyebutkan alasan pribadi sebagai dasar pengunduran dirinya tersebut. Namun pengamat memperhatikan bahwa beberapa bulan sebelum pengunduran diri tersebut, Skilling telah menjual 450 lembar saham Enron miliknya senilai 33 juta US dollar. Meski begitu, Kenneth Slay yang menjabat sebagai chairman Enron memastikan bahwa tidak ada permasalahan di dalam kinerja perusahaan di balik pengunduran diri Skilling. Dan kemudian Lay mengambil alih peran sebagai CEO. Baiklah, saya Alia Inasya Putri dengan NIM 1830403003 akan melanjutkan penjelasan dari materi kasus Enron. Selanjutnya saya akan menjelaskan siapa saja yang terlibat pada kasus Enron. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus Enron adalah 1. Kenneth Lay adalah seorang yang telah mendirikan Enron, tetapi dia membangun Enron dengan banyak hutang kepada pihak lain. Dia juga termasuk orang yang licik karena diam-diam telah menjual saham yang ia miliki. Selanjutnya Jeffrey Skilling atau mantan presiden dan COO. Jeffrey Skilling ini adalah seorang yang sangat pintar. Ia bersama Andrew Fastow memanipulasi laporan keuangan Enron. Skilling merekrut Andrew Fastow, seorang ahli keuangan, untuk bekerja sama membujuk komisi bursa saham dan surat berharga untuk membolehkan mereka memakai metode menilai pada harga pasar atau mark to market untuk diberlakukan untuk perusahaannya. Yang ketiga, Andrew Fastow atau mantan CFO. Dia memanipulasi untuk membentuk anak perusahaan yang hanya dipakai oleh Enron untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank. Sehingga, dalam laporan keuangan yang dimiliki oleh Enron tidak mengalami penambahan hutang. Dia jugalah yang mencoba memecat Sharon Watkins karena mengutarakan apapun yang ia tahu tentang praktek akuntansi perusahaan. Selanjutnya yaitu Board of Director. Dewan Direksi Enron telah gagal dalam melindungi pemegang saham Enron dan memberikan kontribusi pada kejatuhan perusahaan publik terbesar ke-7 di Amerika Serikat, dengan membiarkan Enron terlibat dalam praktik akuntansi beresiko. Padahal Dewan mengetahui hal ini tetapi lebih memilih untuk menutup mata dan merugikan pemegang saham, karyawan, dan bagian lain yang menyangkut di dalam perusahaan Enron. Selanjutnya, karyawan Enron. Enron memaksa karyawannya untuk mengelola dana pensiun, di mana diharuskan pembelian saham perusahaan sebagai dana pensiun. Karyawan percaya atas reputasi perusahaan. Tujuan Enron adalah menaikkan harga saham perusahaan dengan cara ini. Banyak sekali kerugian yang dialami para karyawan, baik finansial maupun moral. Karyawan Enron juga banyak yang tidak terima di perusahaan lain. Selanjutnya, Sharon Watkins. Sharon adalah seorang akuntan profesional yang kompeten dan telah bekerja untuk Arthur Andersen selama bertahun-tahun sebelum bergabung dengan Enron. Dia mengeluhkan praktik akuntansi agresif yang dilakukan oleh Enron. Selanjutnya, adapun dari pihak Cap Arthur Andersen yang terlibat dalam kasus Enron. Peran Cap Arthur Andersen dalam skandal Enron antara lain sebagai external auditor Enron, sebagai konsultan akuntansi dan manajemen yang berkaitan dengan pengakuan special purpose entity, sebagai internal auditor Enron, sebagai konsultan perpajakan Enron, dan sebagai penasihat dari pengungkapan masalah keuangan. Adapun orang yang terlibat dalam Cap Arthur Andersen ini yaitu 1. Arthur Andersen, 2. David B. Duncan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hamidi Ramadana, NIM 1830403038 akan melanjutkan materi terakhir dari kasus Enron ini, yaitu apa sanksi yang
Apa sanksi? Dalam proses hukum, kasus yang kebangkrutan Enron, Kenneth Slay dan Jeffrey Skilling, mantan CEO Enron, dinyatakan bersalah karena menipu para investor dengan menggunakan transaksi di luar pembukuan untuk menyembunyikan neraca utang dan menaikkan pendapatan. Jeffrey Skilling dijatuhi hukuman penjara 24 tahun 4 bulan. Ia dituduh menjadi otak penipuan keuangan yang menghancurkan perusahaan dan dinyatakan bersalah dalam 19 dari 28 dakwaan yang dihadapinya. Skilling juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 45 juta dolar Amerika Serikat kepada para investor Enron yang kehilangan miliaran dolar Amerika Serikat. Ketika perusahaan itu dibubarkan, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan dana pensiun. Sedikitnya 21.000 karyawan. Sementara itu, Kenneth Slay diputuskan bersalah dalam semua 6 dakwaan konspirasi dan menghadapi ancaman penjara 45 tahun. Namun, sebelum menjalani masa hukuman, Kenneth Slay meninggal dunia di Aspen, Colorado, Amerika Serikat karena serangan jantung pada tanggal 15 Juli 2006. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 8. Bila ada salah kata dari kami mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.